Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Abdul Hakim dengan NIM 0557749112 dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto. Pada video praktikum ini saya akan menjelaskan proses pembuatan database rumah sakit menggunakan MySQL atau MariaDB pada SAM. Berikut kasus yang disajikan. Berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Baik, untuk langkah yang pertama saya akan membuka aplikasi SAM. Kemudian di sini saya akan mengaktifkan dua servis utama, yaitu Apache dan MySQL. Apache digunakan agar PHP MyAdmin dapat diakses melalui browser, sedangkan MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data. Setelah Apache dan MySQL aktif, saya membuka browser dan masuk ke alamat localhost PHP MyAdmin melalui admin MySQL. Nah, melalui PHP MyAdmin ini, saya dapat membuat database, tabel, struktur file, serta relasi antar tabel secara visual. Nah, setelah masuk ke PHP MyAdmin, langkah berikutnya adalah membuat database baru. Nah, untuk membuat database baru, ada 3 cara. Yang pertama dengan CMD atau command prompt, kemudian menu SQL, dan yang ketiga adalah menu database. Untuk praktikum kali ini, saya akan menggunakan cara di menu database. Nah, database yang saya buat bernama rumah sakit karena kasus yang digunakan dalam praktikum ini berkaitan dengan sistem pelayanan rumah sakit. Nah, database ini nantinya akan menjadi tempat penyimpanan semua tabel, mulai dari tabel pasien, dokter, administrator, sampai tabel relasi. Nah, setelah database dibuat, saya memilih database tersebut agar tabel-tabel dapat dibuat di dalamnya. Nah, sebelum membuat tabel, saya terlebih dahulu melihat kembali ERD yang diberikan pada tugas ini. Nah, pada ERD ini terdapat beberapa entitas utama, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Nah, selain itu terdapat juga tabel penghubung atau tabel relasi, yaitu pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Secara sederhana, alur sistemnya adalah pasien melakukan pendaftaran, kemudian administrator melayani proses pendaftaran, lalu dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien dan memberikan resep. Jadi, ERD ini harus diterjemahkan menjadi database relasional agar bisa diterapkan di MySQL atau MariaDB. Nah, untuk tabel pertama yang saya buat adalah tabel pasien atau entity pasien dengan 4 atribut. Nah, untuk atribut dari entity pasien ini, yang pertama adalah ID pasien. Bertipe integer dengan maksimal 3 karakter. Untuk ID pasien, saya jadikan sebagai primary, kemudian saya juga mengaktifkan auto increment. Nah, primary key digunakan agar setiap pasien memiliki identitas yang unik, sedangkan auto increment digunakan agar nilai ID pasien bertambah otomatis setiap ada data baru yang dimasukkan. Nah, kemudian untuk atribut yang kedua yaitu nama pasien. Bertipe varchar dengan maksimal 30 karakter. Kemudian untuk atribut yang ketiga yaitu alamat pasien. Bertipe varchar dan maksimal 100 karakter. Kemudian jenis kelamin bertipe varchar dengan maksimal 1 karakter, yaitu yang biasa kita gunakan adalah singkatan L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Setelah itu kita save.
Nah, ini untuk entity pasien sudah jadi. Kemudian untuk tabel selanjutnya atau entity selanjutnya yaitu entity dokter. Nah, untuk entity dokter ini memiliki 7 atribut. Nah, untuk atribut yang pertama adalah ID dokter. ID dokter ini bertipe integer dengan maksimal 3 karakter dan saya jadikan primary key, dan saya juga akan mengaktifkan auto increment. Nah, ini seperti yang tadi. Nah, ini untuk entity dokter sudah jadi dan akan saya buat untuk entity-entity selanjutnya. Nah, setelah semua tabel selesai dibuat, langkah berikutnya adalah mengatur relasi antar tabel. Sebelum membuat foreign key, file yang akan dijadikan penghubung perlu diberi indeks terlebih dahulu. Misalnya pada tabel daftar, file ID pasien, dan ID admin diberi indeks. Nah, pada tabel pasien dokter, file pasien dan ID dokter juga diberi indeks. Begitu juga pada tabel dokter admin, file ID dokter dan ID admin diberi indeks. Indeks ini diperlukan agar file tersebut dapat digunakan sebagai foreign key dalam relasi antar tabel. Setelah file foreign key diberi indeks, saya masuk ke menu designer pada phpMyAdmin. Di menu ini, semua tabel yang sudah dibuat akan terlihat dalam bentuk diagram. Kemudian saya mulai membuat relasi antar tabel. Relasi pertama adalah antara tabel pasien dan daftar. Jangan lupa untuk create relationship foreign key, on delete kita kasih nilai cascade, dan on update juga kita nilai cascade. Kemudian relasi kedua adalah antara tabel administrator dan daftar. Relasi ketiga adalah antara tabel pasien dan pasien dokter. Kemudian untuk relasi keempat adalah antara tabel dokter dan pasien dokter. Sedangkan relasi kelima adalah antara tabel dokter dan dokter admin. Kemudian relasi terakhir adalah antara tabel administrator dan dokter admin. Dengan relasi ini, database menjadi lebih terstruktur dan antar tabel dapat saling terhubung. Setelah semua relasi dibuat, hasil akhirnya dapat dilihat pada tampilan desainer. Dari tampilan tersebut, kita bisa melihat bahwa tabel utama dan tabel relasi sudah saling terhubung. Tabel pasien terhubung dengan tabel daftar dan pasien dokter.
tabel dokter terhubung dengan tabel pasien dokter dan dokter admin, dan tabel administrator terhubung dengan tabel daftar dan dokter admin. Dengan struktur seperti ini, database dapat menyimpan data pelayanan rumah sakit secara lebih rapi. Misalnya, kita dapat mengetahui pasien mana yang mendaftar, siapa administrator yang melayani, kemudian dokter mana yang memeriksa, kapan pemeriksaan dilakukan, dan resep apa yang diberikan. Akan saya simpan terlebih dahulu. Nah, jika database ini dikembangkan lebih lanjut, maka sistem ini dapat digunakan sebagai dasar sistem informasi rumah sakit. Pasien yang datang akan dicatat dalam tabel pasien, proses pendaftaran dicatat dalam tabel daftar, data administrator dicatat dalam tabel administrator, data dokter dicatat dalam tabel dokter, sementara pemeriksaan dan resep dicatat dalam tabel pasien dokter. Dengan rancangan seperti ini, data tidak lagi tersebar secara manual, tetapi tersimpan secara sistematis dalam database. Hal ini dapat membantu rumah sakit dalam mengelola data pasien dan dokter, data pendaftar, dan riwayat pemeriksaan dengan lebih mudah. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ERD rumah sakit berhasil diterapkan menjadi database relasional menggunakan MySQL atau MariaDB. Database yang dibuat bernama rumah sakit dan terdiri dari 6 tabel, yaitu pasien, dokter, administrator, daftar, pasien dokter, dan dokter admin. Setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas unik. Selain itu, tabel-tabel relasi juga memiliki foreign key untuk menghubungkan data antar tabel. Praktikum ini menunjukkan bahwa perancangan basis data tidak berhenti pada ERD saja, tetapi harus dapat diterapkan menjadi database nyata yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menampilkan contoh perintah DDL untuk menghapus basis data. Dalam panduan praktikum dijelaskan bahwa perintah drop database digunakan untuk menghapus sebuah basis data. Namun, karena database rumah sakit masih digunakan sebagai hasil praktikum, saya tidak menghapus database utama tersebut. Sebagai simulasi, saya akan membuat database sementara dengan nama rumah sakit 2. Kemudian saya menjalankan perintah drop database rumah sakit 2. Nah, ini untuk database rumah sakit 2 sudah terbentuk, kemudian akan saya hapus. Ini sudah berhasil untuk dihapus. Perintah ini akan menghapus database beserta seluruh tabel dan data di dalamnya. Oleh karena itu, perintah drop database harus digunakan dengan hati-hati. Dengan simulasi ini, bagian DDL untuk membuat dan menghapus database sudah ditampilkan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu perintah insert. Setelah tabel selesai dibuat, saya melanjutkan ke bagian DML, yaitu pengolahan data. Perintah pertama adalah insert. Perintah ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel. Pada bagian ini, saya memasukkan data contoh tabel pasien dokter, administrator, daftar, dokter admin, dan pasien dokter. Kemudian saya akan memasukkan data ke dalam tabel dokter. Kemudian untuk selanjutnya, saya akan memasukkan data ke dalam tabel administrator. Kemudian selanjutnya saya akan memasukkan data ke dalam tabel daftar. Kemudian selanjutnya saya akan memasukkan data pada tabel dokter admin.
Setelah saya memasukkan data ke dalam tabel dokter admin, kemudian selanjutnya saya akan memasukkan data ke dalam tabel pasien dokter. Nah, setelah semuanya tertulis, maka selanjutnya yaitu kita klik perintah Go untuk memasukkan data ke dalam tabel masing-masing. Nah, ini semua data sudah berhasil masuk ke dalam tabel atau entitasnya masing-masing. Dengan adanya data contoh ini, query berikutnya seperti select, join, where, like, and group by dapat diuji. Berikutnya adalah perintah select. Perintah select digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel. Jika menggunakan tanda bintang, maka semua kolom akan ditampilkan. Berikut contohnya. Kita klik Go. Kita akan tampil seperti ini. Akan menampilkan semua data pasien. Sedangkan jika hanya ingin menampilkan kolom tertentu, maka nama kolomnya ditulis secara langsung, misalnya nama pasien dan jenis kelamin. Nah, di sini ada select nama pasien, yang akan ditampilkan adalah nama pasien dan jenis kelamin dari entitas pasien atau dari tabel pasien. Kita klik Go. Berikut adalah tampilannya, yaitu menampilkan nama pasien dan jenis kelamin. Selanjutnya adalah select persyarat dengan klausa where. Klausa where digunakan untuk menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu. Pada contoh ini saya menampilkan data pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi data yang tampil hanya pasien dengan nilai jenis kelamin sama dengan L. Selanjutnya adalah select persyarat dengan klausa where. Klausa where digunakan untuk menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu. Pada contoh ini saya menampilkan data pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi data yang tampil hanya pasien dengan nilai jenis kelamin sama dengan L. Kemudian kita klik Go. Berikut yang ditampilkan hanya pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, saya menjalankan query join. Query join digunakan untuk menampilkan data dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Pada contoh ini, saya menampilkan nama pasien, waktu pemeriksaan, resep, dan nama dokter. Query ini menggabungkan 3 tabel, yaitu tabel pasien, kemudian pasien dokter, dan dokter. Dengan query ini, saya dapat melihat pasien siapa yang diperiksa, kapan diperiksa, resep apa yang diberikan, dan dokter siapa yang menangani. Berikut adalah perintahnya. Setelah itu kita klik Go. Berikut adalah data yang ditampilkan, yaitu nama pasien, kemudian waktu periksa, resep, dan dokter yang memeriksa. Nah, selain join biasa, saya juga mencoba join dengan syarat. Pada contoh ini, data yang ditampilkan hanya pasien yang diperiksa oleh dokter dengan ID dokter sama dengan 1. Dengan demikian, penggunaan join dapat dikombinasikan dengan where untuk menghasilkan data yang lebih spesifik.
Setelah perintahnya tertulis lengkap, maka kita klik Go. Berikut adalah hasilnya, yaitu menunjukkan nama pasien yang diperiksa oleh dokter dengan ID dokter 1. Berikutnya adalah fungsi matematika atau fungsi statistik. Dalam panduan praktikum, fungsi statistik yang dapat digunakan antara lain count, sum, min, dan max. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah data. Pada contoh ini, saya menggunakan count untuk menghitung jumlah pasien yang tersimpan dalam tabel pasien. Setelah itu, kita klik Go. Nah, jumlah pasien yang tercatat adalah 5. Kemudian, selain count, saya juga akan menampilkan contoh min dan max untuk melihat nilai ID pasien terkecil dan terbesar. Berikut adalah ID pasien terkecil dan ID pasien terbesar. Selanjutnya adalah fungsi string. Fungsi string digunakan untuk mengambil atau mencocokkan bagian tertentu dari teks. Pada contoh ini saya menggunakan fungsi left untuk mencari data pasien yang alamatnya diawali dengan huruf JL atau jalan. Kemudian saya klik Go. Ini adalah alamat pasien yang diawali dengan huruf JL atau jalan. Saya juga menampilkan contoh fungsi rect untuk mencari pasien yang nama akhirannya berakhiran huruf tertentu. Untuk kali ini saya contohkan untuk nama yang berakhiran huruf I. Berikut adalah data nama pasien dengan nama yang berakhiran huruf I. Dengan fungsi string, pencarian data dapat dilakukan berdasarkan potongan karakter dari sebuah kolom. Berikutnya adalah perintah Bed1. Perintah Bed1 digunakan untuk menampilkan data dalam rentang nilai tertentu. Pada contoh ini, saya menampilkan data pasien dengan ID pasien antara 3 sampai 5. Jadi, data yang tampil hanya pasien yang ID-nya berada dalam rentang tersebut. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya adalah fungsi like. Fungsi like digunakan untuk mencari data berdasarkan pola karakter tertentu. Pada contoh ini, saya mencari data pasien yang alamatnya mengandung kata Jakarta. Tanda persen digunakan sebagai wildcard yang berarti karakter sebelum atau sesudah kata tersebut dapat berupa apa saja. Berikut adalah hasilnya. Berikutnya adalah order by. Perintah ini digunakan untuk mengurutkan data. Jika menggunakan ASC, data akan diurutkan secara menaik, sedangkan jika menggunakan DES atau DESC, data akan diurutkan secara menurun. Pada contoh ini, saya mengurutkan data pasien berdasarkan ID pasien secara menurun, kemudian menampilkan contoh pengurutan berdasarkan nama pasien secara menaik. Berikut adalah tampilannya, yaitu dari yang ID pasiennya tertinggi sampai yang terendah. Setelah itu saya mengurutkan untuk nama pasien. Berikut adalah urutan nama pasien dari huruf A sampai ke huruf S. Selanjutnya adalah group by. Perintah group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Pada contoh ini, saya mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelamin, kemudian menghitung jumlah pasien pada masing-masing kelompok. Dengan query ini, kita bisa mengetahui berapa jumlah pasien laki-laki dan berapa jumlah pasien perempuan. Nah, berikut adalah jumlahnya. Selanjutnya adalah perintah update. Perintah update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada dalam tabel. Pada contoh ini, saya mengubah nama pasien dengan ID pasien 4 menjadi Mirna Mariati.
Setelah perintahnya dijalankan, saya menampilkan kembali data tersebut menggunakan select untuk memastikan bahwa data sudah berhasil diubah. Dan akan saya coba login dengan select. Demikian untuk ID pasien, yaitu sekarang bernama Mirna Mariati. Nah, terakhir adalah perintah delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus data dari tabel. Agar data utama tidak terganggu, saya membuat satu data percobaan dengan nama data coba hapus. Setelah data tersebut masuk, saya menjalankan perintah delete untuk menghapus data tersebut. Kita lihat apakah sudah masuk datanya. Nah, datanya sudah masuk. Itu data coba hapus. Setelah itu, saya akan coba hapus dengan perintah delete from. Saya coba untuk perintahku. Nah, sudah berhasil dihapus. Untuk data coba hapus sudah terhapus, sudah hilang. Dengan demikian seluruh tahapan praktik sudah saya lakukan, mulai dari masuk ke MySQL, atau MariaDB melalui CMD dan PHP-MyAdmin, membuat database, menghapus database simulasi, membuat tabel, mengatur foreign key, memasukkan data, menampilkan data, menjalankan query bersyarat, join, fungsi matematika, fungsi string, Pathway, Lake, Order by, Group by, Update, dan Delete. Tahapan ini sesuai dengan panduan praktikum karena mahasiswa diminta menampilkan langkah-langkah praktek, aktivitas yang dilakukan, dan hasil praktek. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam praktikum tugas 2 mata kuliah basis data kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun proses praktik yang saya lakukan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip salah satu ungkapan dari Jalaluddin Rumi. As you start to walk on the way appears. Yang berarti ketika kita mulai melangkah di jalan itu, maka jalan akan mulai tampak. Kutipan ini sesuai dengan proses belajar basis data. Awalnya IRD dan relasi tabel mungkin terlihat rumit. Namun, ketika mulai dipraktekkan secara langsung melalui MySQL, PHP-MyAdmin, tabel, primary key, dan foreign key, pemahaman itu perlahan menjadi lebih jelas. Semoga praktikum ini dapat menambah pemahaman saya pribadi, khususnya dalam merancang dan membangun database, khususnya database rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.